Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Dalam kesempatan pembuatan video ini, saya akan sedikit membahas tentang bahan ajar. Jadi bahan ajar adalah merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah pembelajaran, sehingga bisa mempermudah para pendidik dalam memberi pemahaman kepada peserta didik, sehingga bisa mengefisiensi waktu yang ada. Bahan ajar adalah sekumpulan materi pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk membantu pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Bahan ajar dapat berupa materi cetak seperti buku, LKS, komik, atau infografis. Ada juga bahan ajar yang berupa materi non cetak, contohnya seperti audio, foto, dan lain sebagainya. Bahan ajar juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, atau konsep pada peserta didik. Bahan ajar juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan media yang digunakan, yaitu yang pertama, bahan ajar berupa media cetak, contohnya seperti buku dan LKS. Yang kedua, bahan ajar berupa audio, contohnya seperti rekaman ataupun kaset. Itu juga bisa dimanfaatkan pada para pendidik dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik. Yang ketiga, bahan ajar berupa video yang memang ada kaitannya dengan pelajaran yang sedang berlangsung, atau juga film juga bisa dimanfaatkan oleh para pendidik dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik. Yang keempat, bahan ajar berupa multimedia interaktif, contohnya seperti komputer based media atau juga hipermedia dan lain sebagainya. Yang kelima, bahan ajar yang berupa bahan ajar yang diproyeksikan, contohnya seperti proyeksi komputer. Atau juga yang terakhir, bahan ajar yang tidak diproyeksikan, contohnya seperti foto, diagram, display. Dalam pembuatan sebuah bahan ajar juga diperlukan adanya pengembangan agar tidak monoton. Yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar adalah yang pertama, analisis, yang kedua, rancangan, yang ketiga, pengembangan, yang keempat, evaluasi, dan yang kelima adalah revisi. Terus apa sih memang tujuan pembuatan bahan ajar, ya kan? Jadi dalam tujuan pembuatan bahan ajar, yang pertama adalah membantu proses belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru. Yang ketiga, membuat kegiatan belajar lebih menarik. Yang keempat, membuat siswa menjadi lebih mandiri. Dan yang kelima, membantu siswa belajar lebih mendalam. Sedangkan fungsi bahan ajar itu sendiri adalah satu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Yang kedua, membantu peserta didik mengulang pembelajaran di rumah. Yang ketiga, membantu siswa mempelajari kompetensi yang harus dikuasai. Yang keempat, membantu guru mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Dan yang kelima, meningkatkan motivasi belajar. Bahan ajar juga mempunyai beberapa prinsip yang memang harus kita perhatikan dalam pembuatan bahan ajar. Yang pertama adalah harus relevansi. Jadi materi yang pembelajaran harus sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang diinginkan. Yang kedua, harus konsistensi. Jika ada beberapa kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik, maka bahan ajar yang diajarkan juga harus meliputi semua kompetensi dasar yang diinginkan tersebut. Yang ketiga, harus kecukupan. Materi yang diajarkan harus cukup memadai untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diinginkan. Yang keempat, tentu harus menarik dan mempunyai makna atau bermakna. Dan yang kelima, berkesinambungan dengan materi sebelumnya atau juga materi setelahnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf apabila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.